Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Mari Tuhan berikan kembali hari ini. Hari yang indah, kesempatan yang Tuhan beri kepada saya dan saudara. Untuk kita bisa menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Menjadi bekal kita, menjadi kekuatan kita dalam pengiran kita kepada Tuhan. Sampai kepada kesudahan. Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika bergulat dengan orang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cuplikan dari ayat ini, peristiwa ini, di mana Yakub disuruh pulang oleh Tuhan. Dalam perjalanan pulang menuju tempat di mana sanak saudaranya ada. Saudaraku, Tuhan berjanji akan memberkati Yakub, akan memelihara Yakub. Tuhan akan menyertai Yakub. Perjalanan pulang ini harus melewati sungai. Gelombang yang pertama, kloter yang pertama, gembala-gembala dan ternak-ternak sudah dikirim ke sana. Sudah diseberangkan oleh Yakub. Sampai pada akhirnya anak-anak dan istri-istrinya pun juga sudah diseberangkan oleh Yakub. Ayat yang ke-24 di sini dikatakan bahwa lalu tinggallah Yakub seorang diri. Yakub masih ada tinggal di sana seorang diri setelah ia menyeberangkan semuanya. Saudaraku, pada malam itu muncul tiba-tiba seorang tokoh laki-laki, dan ternyata itu dia mengajak bergulat. Terjadi pergumulan bersama dengan Yakub. Satu lawan satu. Dan diketahui di sini bahwa laki-laki itu, tokoh itu adalah Allah sendiri yang mewujudkan diri sebagai manusia. Saudaraku, pergumulan Yakub dengan Allah semalam-malam begitu sengit, saudara. Hebat sekali. Saudara bisa lihat di sini. Semalam-malaman, waktu yang digunakan begitu padat. Tenaga dikuras. Pikiran, angan-angan, semua jiwa dicurahkan semua dalam pergulatan itu. Sementara Yakub tidak ada persiapan sama sekali. Sementara Yakub juga hatinya penuh dengan kegelisahan. Bagaimana nanti dia akan bertemu dengan Esau? Dia akan dibunuh dengan peristiwa pada masa lalu. Saudaraku, pergulatan yang begitu sengit sekali antara Yakub dengan Allah. Apakah saudara juga pernah mengalami seperti ini? Saudara bergulat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Mencurahkan semua tenaga, waktu, pikiran saudara, konsentrasi saudara. Yakub semalam-malaman sebelum fajar menyingsing. Sementara saya dan saudara, berapa lama sudah saudara bergumul bersama dengan Tuhan? Untuk mendapatkan sesuatu. Saudaraku, masih adakah kekuatan saudara bergumul dengan Tuhan? Apakah sekarang ini saudara masih bergumul bersama dengan Tuhan? Bergulat dengan Tuhan?
Saudara lihat di sini, saudara. Yakub bergulat dengan Tuhan. Yakub mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Tenaga, pikiran, konsentrasi semua. Bagaimana dia harus bertahan. Yang pada akhirnya, ayat ini dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Yakub menang, saudara. Yakub menang. Artinya ini Yakub menang. Kemenangan Yakub bukanlah kemenangan dalam arti menang juara, bukan. Tapi Yakub menang karena menang untuk bertahan bersama dengan Tuhan dalam pergumulannya. Karena apa? Tuhan sendiri, Allah sendiri, tokoh itu sendiri, dia menurunkan dirinya. Dia menyeimbangkan dirinya bersama dengan Yakub. Seberapa kuat Yakub? Jelas, saudara, kalau Allah menggunakan kekuatannya, Yakub tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah menyeimbangkan dirinya untuk bisa bergulat dengan Yakub. Dan Yakub menang. Yakub mampu bertahan semalam-malaman sebelum fajar menyingsing. Pada akhirnya, sang tokoh ini, sang Kristus sendiri, Allah itu sendiri, untuk mengakhiri suatu pergulatan ini, Allah memukul Yakub. Allah memukul Yakub. Sendi pangkal paha Yakub dipukul oleh Tuhan. Membuat Yakub terpelecok. Membuat Yakub kesakitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bergumul dengan Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan. Sedang apa saudara bergumul dengan Tuhan? Ada sesuatu apa saudara bergumul dengan Tuhan? Apa yang sudah pergumulkan itu? Namun apa yang jadi? Belum sampai saudara mendapatkan berkat itu, justru Allah memukul Yakub. Allah memukul Yakub. Apakah saudara juga mengalami seperti ini? Belum selesai, belum finish pergumulan itu, justru Allah memberi pukulan kepada saya dan saudara. Sementara dalam perjalanan Yakub menuju kepada sanak saudaranya, hati ini gundah, hati ini takut, hati ini khawatir. Tetapi justru Allah memberi pukulan kepada Yakub. Hati ini gundah saya, saudara, takut dan sebagainya. Problema saudara, apa yang saudara hadapi. Tetapi justru Allah memukul kepada saya dan saudara. Dengan sakitkah saudara dipukul oleh Tuhan? Dengan ekonomikah saudara dipukul oleh Tuhan? Apa yang dipukul oleh Tuhan? Pada bagian apa saudara dipukul oleh Tuhan? Sehingga saudara terpelecok, sehingga saudara mengalami kesakitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pelajaran yang indah yang saya dan saudara dapatkan di sini. Sementara saudara bergumul mendapatkan sesuatu, tetapi justru Tuhan memukul, menambah sakit kepada saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Ada lanjutan seterusnya. Yakub pada akhirnya akan ditinggalkan oleh Allah. Dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan yang sisa ini, Yakub masih gandoli Tuhan, masih memegang Tuhan dengan sisa tenaga yang ada, dengan konsentrasi yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yakub minta? Apa yang Yakub minta dari Tuhan? Dari Allah semalam-malaman harus bergumul. Dia minta berkat daripada Allah.
meminta berkenan Tuhan Allah kepada Yakub. Yang pada akhirnya tokoh itu, pribadi itu, laki-laki itu memberikan berkat kepada Yakub. Berkat apa itu? Berkat kehidupan. Berkat kehidupan. Saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, berkat kehidupan yang dia dapatkan. Apa itu? Saudara bisa lihat di sini. Pada saat perjanjian lama ini, barang siapa bertemu dengan Tuhan, tidak ada manusia yang hidup bertahan di hadapan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan saja. Melangkah, Musa, contoh Musa, saudara. Kalau Musa minta melihat Tuhan, Musa pasti akan mati. Di daerah di mana Tuhan ada, areal di mana Tuhan ada, di mana Tuhan berhadirat, tidak main-main, saudara. Maju satu langkah untuk areal di mana Tuhan ada, hadirat Tuhan ada, itu menghanguskan, membakar. Demikian pula Yakub, dia tahu persis. Dia sudah bertemu dengan Tuhan, dia sudah bergulat bahkan dengan Tuhan. Kiranya selama Tuhan meninggalkan, jangan kiranya Yakub menjadi mati. Itu yang ada dalam benak Yakub. Aku meminta berkat. Berkatilah aku sebelum engkau pergi meninggalkan. Pada akhirnya Tuhan Allah memberkati kepada Yakub. Itulah berkat kehidupan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa dirinya orang yang berdosa. Dia menghadap Allah, bergulat dengan Allah, bertemu muka dengan Allah. Adalah anugerah yang besar. Dia mendapatkan kehidupan itu. Saudara lihat juga bagaimana Yakub setelah mendapatkan berkat itu. Dia berjalan terus melanjutkan perjalanan. Sementara kakinya pincang. Sementara kakinya terpelecok. Saudara bisa melihat di sini. Perjalanan Yakub. Setiap kali langkah demi langkah demi langkah. Yang dia rasakan sakit. Tapi pada saat dia melihat dirinya sakit, mengalami kelemahan ini, dia akan melihat kemurahan Tuhan. Demi kemurahan Tuhan. Surat yang lain dikatakan, dalam kelemahan justru kekuatan Tuhan itu ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara melalui ayat ini. Menjadi kesimpulan, bergumul dengan Tuhan. Ayo kita bergumul dengan Tuhan dalam segala perkara. Sampai pada titik penghabisan. Kekuatan saudara di mana? Sampaikan itu semua. Curahkan itu semua kepada Tuhan. Yang pada akhirnya Tuhan memberkati. Yakub mendapat berkat kehidupan. Bukan hanya berkat jasmani sehari-hari yang kita perlukan. Lebih daripada itu adalah berkat kehidupan. Berkenan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan buat Yakub. Hari demi hari, langkah demi langkah. Walaupun Yakub mengalami kesakitan. Saudara tersiap-siap perjalanan saudara. Walaupun saudara dipukul Tuhan, itu sakit. Ekonomi saudara dipukul oleh Tuhan. Bagian apa dalam kehidupan saudara yang dipukul oleh Tuhan, sehingga saudara mengalami terseok-seok, mengalami terpelecok. Tapi setiap langkah demi langkah, hari demi hari, kita bisa melihat, kita bisa bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur. Kemurahan Tuhan itu ada, mengalir buat saya dan saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Immanuel buat saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.